Hasil-hasil Liga Top Eropa, fans PSG tuntut Messi dan Neymar di depan. Haaland sah pecahkan rekor gol semusim Liga Inggris. UEFA batalkan 1 trofi Liga Champions milik Messi. Chelsea tertarik datangkan Sadio Mane. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool meraih poin penuh saat menjamu Fulham di pertandingan Premier League di Anfield Kamis dini hari tadi. The Reds menang 1-0 via gol penalti Mohamed Salah di babak pertama. Tambahan 3 angka membawa Liverpool kini mengoleksi 59 angka dan masih berada di posisi kelima klasemen Premier League. Sementara Fulham tertahan di urutan 10 dengan 45 poin. Man City kembali sukses kudeta puncak klasemen Premier League 2022-23 dari tangan Arsenal. Mereka menang meyakinkan 3-0 atas West Ham di Etihad Stadium. 3 gol The Citizen semuanya tercipta di babak kedua adalah Nathan Ake, Erling Haaland, dan Phil Foden yang menjadi bintang bagi City. Kini City berhasil mengemas 79 angka dari 32 pertandingan, unggul 1 poin dari Arsenal. Dari Italia, Juventus kembali unjuk gigi dengan menumbangkan Lecce di kandang pada lanjutan Serie A Italia dengan skor 2-1. Leandro Paredes membuka skor bagi Juve di menit 15. Penalti Hasan Kise lalu menyamakan skor buat Lecce di menit 37. Dan Juve memastikan 3 poin berkat gol Dusan Vlahovic di menit 40. Dengan kemenangan ini, Juventus bertahan di posisi 3 klasemen. AC Milan bermain imbang 1-1 dengan Cremonese dalam laga lanjutan pekan ke-33 Serie A 2022-23 di San Siro. David Okereke memberikan Cremonese keunggulan mengejutkan hingga Junior Mesias menyamakan kedudukan dari tendangan bebas di penghujung laga. Atas hasil ini Milan kini melorot ke posisi 6 klasemen. Di laga lain, Inter Milan pesta gol di markas Hellas Verona. Nerazzurri menang 6-0, Edin Dzeko dan Lautaro Martinez jadi pahlawan dengan sama-sama mengemas 2 gol pada laga ini. Sedangkan 2 gol lainnya tercipta berkat bunuh diri Adolfo Kai dan 1 gol lainnya dari Hakan Calhanoglu. Hasil ini membuat Inter duduk di posisi keempat klasemen Liga Italia dengan 60 poin. Pada laga lain, AS Roma ditahan seri 1-1 Monza. Dari ajang Liga Spanyol, Atletico Madrid menang 5-1 saat menjamu Cadiz pada pekan ke-33 Liga Spanyol 2022-23. Atletico unggul 2-0 di babak pertama berkat brace Antoine Griezmann. Lalu di babak kedua, Alvaro Morata, Yannick Carrasco, dan Nahuel Molina memperbesar skor Los Rojiblancos. Satu-satunya gol tim tamu dibuat oleh Anthony Lozano. Hasil ini membuat pasukan Diego Simeone naik 1 strip ke posisi kedua klasemen Liga Spanyol dan menggusur sang juara bertahan Real Madrid. Melansir Gol, pemerintah Arab Saudi sedang mempersiapkan tawaran kontrak paling menggiurkan dalam sejarah sepak bola dengan para pejabat yang bersedia memberi Lionel Messi 320 juta pounds per tahun atau 5,9 triliun rupiah. Pembicaraan yang dipimpin ayah dan agen Messi, Jorge, sedang berlangsung saat ia bersiap untuk menjadi pemain bebas transfer pada musim panas ketika ia meninggalkan PSG. Klub Liga Pro Saudi yang akan bergabung dengan Messi masih belum ditentukan. Meskipun rival Al Nassr, Al Hilal disebut-sebut sebagai salah satu kemungkinan. Ultras PSG menggelar demonstrasi di luar kantor klub Rabu 3 Mei. Salah satu bos PSG, Al Khelaifi, dianggap sangat senang mendatangkan tentara bayaran yang dalam hal ini adalah pemain seperti Messi dan Neymar. Fans meminta kedua pemain itu didepak dari PSG. Ultras PSG juga menghina Messi habis-habisan. La Pulga dianggap sebagai sosok bajingan dan sebelumnya para Ultras juga sudah melakukan demo di depan rumah Neymar.
Playmaker andalan Borussia Dortmund Jude Bellingham disebut selangkah lagi merapat ke Real Madrid. Kabar tersebut disiarkan oleh jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Dalam laporannya, Romano mengatakan kalau Real Madrid hampir menyelesaikan kesepakatan untuk memboyong Bellingham dari Borussia Dortmund. Menurut Romano, pemandu bakat Los Blancos berperan penting dalam proses transfer pemain berpaspor Inggris tersebut. Legenda Chelsea Petr Cech resmi masuk ke jajaran Hall of Fame Liga Inggris. Cech bergabung dengan Rio Ferdinand, Sir Alex Ferguson, dan Arsene Wenger sebagai bagian dari sosok yang masuk pada edisi 2023. Cech pantas masuk daftar atas prestasinya bersama Chelsea. Dia menorehkan 4 titel Liga Inggris bersama Chelsea, serta mencatatkan clean sheet terbanyak dalam sejarah kompetisi itu sejak 1992. Fans Arsenal memberikan sambutan yang tidak ramah untuk Mykhailo Mudryk saat datang di Stadion Emirates. Pemain 22 tahun itu harus menerima sorotan laser dari fans saat bertanding. Beruntung, tidak ada dampak buruk yang dialami Mudryk usai kejadian tersebut. Sinar laser ini mungkin akibat kekecewaan fans Arsenal pada Mudryk yang men-PHP Arsenal pada bursa transfer Januari lalu. Erling Haaland membuat rekor baru di Liga Inggris pada pertandingan versus West Ham. Dia menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu musim selama sejarah Premier League dengan torehan 35 gol. Pria berusia 22 tahun itu melewati torehan 34 gol Andy Cole pada musim 1993-1994 dan Alan Shearer dengan jumlah gol yang sama pada musim 1994-1995. Sam Allardyce ditunjuk sebagai manajer anyar Leeds United. Allardyce menggantikan Javi Garcia yang dipecat pada Rabu 3 Mei. Allardyce dikontrak Leeds hingga akhir musim ini. Big Sam punya tugas khusus menghindarkan klub Yorkshire itu dari jurang degradasi. Seperti diketahui, Patrick Bamford CS kini terpuruk di posisi ke-17 dengan 30 poin. Massimiliano Allegri mengaku puas dengan hasil kemenangan krusial yang diraih Juventus atas Lecce. Allegri juga senang dengan performa solid yang ditunjukkan oleh Dusan Vlahovic dan Paul Pogba di laga kali ini, di mana Vlahovic mencetak 1 gol Juventus, sementara Pogba yang masuk dari bangku cadangan tampil impresif dengan beberapa pergerakan yang baik saat menyerang maupun bertahan. Paris Saint-Germain mulai menyeriusi penunjukan Jose Mourinho sebagai manajer baru. Kendati begitu, menurut laporan Diario AS, PSG sama sekali belum menghubungi Roma terkait pendekatan yang mereka lakukan. Komunikasi dengan Roma pada akhirnya jadi sesuatu yang tidak boleh dihindari. Ini karena Mourinho masih punya kontrak hingga 2024. Liverpool mendapat kabar buruk untuk rangkaian laga mereka jelang akhir musim 2022-23. Liverpool harus menjalani sisa laga Liga Inggris tanpa kehadiran salah satu pemain kunci mereka di lini tengah, Thiago Alcantara. Pemain timnas Spanyol itu menderita cedera pangkal paha. Thiago akan menjalani operasi ringan agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengurangi resiko cedera ulangan. UEFA membuat jagat sepak bola heboh usai diketahui membatalkan 1 trofi Liga Champions milik Lionel Messi. Hal ini diketahui dari sebuah artikel di website resmi UEFA dengan berjudul Lionel Messi, rekor apa yang dia pegang, yang tayang pada 27 Februari 2023. Dalam artikel tersebut, UEFA hanya menuliskan Messi meraih gelar Liga Champions sebanyak 3 kali, yakni pada 2008-2009, 2010-2011, dan 2014-2015. Satu trofi lain, yakni musim 2005-2006, tidak tertulis di artikel UEFA tersebut. Padahal Messi termasuk bagian dari tim asuhan Frank Rijkaard yang memenangkan gelar tersebut. Ilkay Gundogan sebenarnya mau saja bergabung dengan Barcelona di musim 2023-2024. Akan tetapi, ada keraguan yang muncul di benaknya akibat pelanggaran regulasi finansial yang dilakukan Barcelona. Sang pemain tidak begitu yakin Barcelona bisa memberikan gaji yang lebih besar dari yang ditawarkan Manchester City, yakni sebesar 9 juta euro per tahunnya. Gundogan hanya akan merasa yakin pindah apabila Barcelona memberi kepastian mengenai cara mereka mengatasi hukuman dari La Liga tersebut.
Aston Villa membuka pembicaraan dengan Ollie Watkins mengenai kontrak baru. Striker berusia 27 tahun itu telah mencetak 42 gol dalam 112 penampilan sejak bergabung dari Brentford seharga 28 juta pounds pada September 2020 dan Villa ingin menghadiahinya dengan kontrak baru. Watkins telah ditawari kontrak baru di belakang performanya yang luar biasa baru-baru ini. Manchester United mengalami peningkatan di Liga Inggris musim ini meski belum masuk ke dalam jajaran tim perebutan gelar. Peningkatan yang ditunjukkan oleh MU musim ini mengembalikan suasana positif di kalangan supporter klub. Kekhawatiran mereka saat ini hanya berada pada proses akuisisi klub yang belum menemui titik akhir. Mantan pemain MU, Nemanja Matic, menyampaikan optimisme dengan menyatakan bahwa mantan klubnya dapat mengikuti perebutan gelar juara Liga Inggris musim 2023-2024. Pemain depan Argentina, Lionel Messi akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada akhir musim setelah juara Prancis itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Dilansir Foot Mercato, para pemimpin PSG dikabarkan telah memutuskan untuk mengakhiri kolaborasi mereka dengan Messi beberapa bulan sebelum akhir musim yang sudah menjanjikan akan sangat menyakitkan bagi klub Paris tersebut. Keputusan ini diambil beberapa jam setelah pengumuman skorsing pemain Argentina itu. Gelandang Fulham, Andreas Pereira akan menjalani operasi pada pergelangan kaki yang patah. Pemain berusia 27 tahun itu mengalami cedera saat kalah 2-1 dari Manchester City pada hari Minggu. Sementara itu, bek Fulham, Tim Ream, mengalami patah lengan pada pertandingan yang sama dan juga akan menjalani operasi pada cedera tersebut. Pihak Fulham berharap kedua pemain, terutama Pereira, dapat kembali bermain pada akhir tahun ini. Barcelona justru dipastikan kehilangan sosok penting ketika gelar La Liga musim ini sudah di depan mata. Direktur sepak bola Matteo Alemany memastikan pergi pada akhir musim nanti. Menurut Presiden Juan Laporta, Alemany sebetulnya masih terikat kontrak bersama El Barça hingga 2024. Namun, dia ingin menyudahinya lebih cepat, yakni pada 30 Juni nanti. Kabar yang beredar menyebutkan tujuan Alemany berikutnya adalah Aston Villa. Di klub asal Birmingham tersebut, dia disebut-sebut akan menerima bayaran lebih tinggi dan El Barça tak akan mampu menyainginya. Mantan pemain Manchester United, Louis Saha, mengomentari rumor ketertarikan klub-klub Inggris terhadap Neymar. Saha tak menyangkal bahwa dirinya sangat mengagumi kualitas Neymar. Saha menilai sangat bagus jika Neymar bermain di Premier League, namun tidak untuk menjadi pemain MU. Saya tidak ingin melihatnya mengenakan seragam Manchester United, mengingat perhatian berlebihan media untuk sosok pemain bintang seperti dia. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Erling Haaland mulai pantas dibandingkan dengan Lionel Messi. Hal itu disebabkan Haaland tampil layaknya monster di musim pertamanya bersama Manchester City. Dia telah mengemas 50 gol bersama City musim ini di semua kompetisi. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Messi. Itu tidak akan membantu Erling. Tetapi dalam hal gol dan mentalitas, ya mereka bisa dibandingkan, kata Guardiola. Bek Arsenal, Pablo Mari, diatur untuk bergabung dengan Monza lewat kesepakatan permanen senilai 6,1 juta pound sterling setelah klub tersebut selamat dari degradasi Serie A. Pemain berusia 29 tahun itu awalnya bergabung dengan Monza dengan status pinjaman Agustus lalu dan telah menjadi pemain reguler untuk klub Italia tersebut musim ini. Pemain lain yang tampaknya akan pergi adalah Albert Sambi-Lokonga, Nuno Tavares, Cedric Soares, Alex Runarsson, dan bahkan Kieran Tierney. Calon pelatih baru Chelsea, Mauricio Pochettino, dikabarkan telah memberikan lampu hijau pada manajemen The Blues untuk memboyong Sadio Mane dari Bayern Munchen. Kabar ini dilansir oleh Football Insider. Laporan itu menyebut Bayern siap melepas Mane dengan harga sekitar 30 juta pound saja. Kabar ini dilansir oleh Football Insider. Laporan itu menyebut Bayern siap melepas Mane dengan harga sekitar 30 juta pound saja. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!